Hai guys, balik lagi bersama gue di Cahaya Fitri, di mana gue selalu megang kopi, tapi kopi gue kagak ada nih ya. Gue sekarang lagi ada apa nih? Gue lagi ada lemon gitu ya, lemon tea. Gelas gue penuh banget nih guys. Yuk kita kosongin dulu yuk gelasnya, kita minum dulu ya guys. Lu udah minum belum? Sorry. Hmm, kalau ini udah agak mengosong, biar kita bisa menampung lagi minuman yang lain ya. Itu sama ibaratnya kita itu kosongkan pikiran kita dulu ya, biar enggak terlalu penuh masuk, jadi enggak mental, jadi bisa dicerna dengan baik gitu ya kan. Apa sih yang di luar sana gitu ya, jangan langsung ngejudgment, jangan langsung kita itu merasa paling benar, merasa kita ini sudah pinter banget gitu ya. Nah, jadi nih ngomong-ngomong, selamat ya buat yang sudah masuk ke tahun 2026. Siapa nih yang di sini belum masuk ke 2026? Semuanya sudah kah? Apakah di tempat Anda masih 2025? Ah, jangan ya, semuanya harus sudah ada 2026. Nggak ketinggalan kan hatinya, egonya dibawa juga untuk 2026. Iya. Jadi 2025 ini adalah kehidupan kita kemarin. Apakah kita harus lupa? Enggak juga. Tapi kita sudah mengalami ya kan, selama setahun kemarin kita mengalami banyak sesuatu, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil makna, hikmah untuk diri sendiri, tapi ya jangan untuk orang lain, kan beda pengalamannya masing-masing, jangan dipaksain orang lain harus sama sama kita terus kita ngasih tahu orang harus berubah, kan nggak gitu juga ya kan. Jadi teman-teman, gue mau nge-review apa ya, gue mau nge-review tentang kejadian gue aja deh ya. Gue banyak banget ngalami kejadian nih guys ya. Jadi di tahun 2026 ini gue bisa ngambil kesimpulan untuk diri gue ya. Lu coba lu juga ya pada ngambil kesimpulan untuk diri lu. Gue ngerasa gini nih guys, bahwa ternyata segala sesuatu itu, apapun itu, bukan milik kita gitu ya kan. Jadi kemarin pun 2025 bukan milik kita juga, sudah berlalu. Buktinya masuk 2026 gitu ya kan. Jadi eh, apapun itu bukan punya kita. Jadi lepasin aja semuanya guys. Terima dulu, terima dan lepasin. Sama seperti halnya kita nih sedang bernafas sekarang nih ya kan. Nafas pun kita ambil, kita tarik lalu kita lepaskan. Nafas pun bukan milik kita gitu ya kan. Jadinya diambil, dilepaskan. Coba teman-teman, ambil dulu. Tahan, tahan, tahan. Jangan dilepaskan. Ambil aja terus, nikmatin. Ambil, ambil. Bisa nggak 2 jam? 3 jam tolong dong nikmatin. Nggak bisa sayangku. Jadi kita tuh detik itu pun kita bisa lepaskan. Jadi segala kejadian apapun sebenarnya sangat mudah sekali untuk kita melepaskan. Ketika kita terjadi kemarahan, ketika kita dimaki orang, atau ketika kita dihina, dijudge, atau ketika kita ini kita kesel sama seseorang, marah, itu udah lepaskan lagi sudah. Ya, sudah lewat, sudah terjadi. Itu aku alami banget ya, dan memang nggak bisa kita hindari gitu ya. Kita mengalami itu tuh karena apa ya, karena pasti ada efek sebelumnya gitu kan. Pasti teman-teman kalaupun terjadi kejadian marah atau emosi, itu pasti ada sebabnya sebelumnya ya kan. Nggak mungkin ujuk-ujuk marah, nggak mungkin ada situasi begini. Itu mungkin bisa jadi sudah menumpuk kekesalan itu gitu ya kan, akhirnya meledak. Nah, kalau sudah meledak ya sudah, mau gimana lagi ya. Nggak, yang ada itu adalah kita mengatur ledakannya itu aja kawan-kawan, teman-teman ya. Wah, kalau misalnya kita tidak bisa menahan itu, ya syukur-syukur kita bisa menahan. Tapi terkadang kita menahan tuh tergantung lawan kita. Ya memang itu berat, berat banget. Memang susah, nggak apa-apa gitu ya. Namanya juga kita lagi belajar di kehidupan ini. Bisa jadi yang hadir di depan kita itu adalah guru kita ya kan. Jadi pembelajaran kita untuk mendidik kita gitu kan. Jadi itu cara Tuhan, mungkin cara semesta, apapun itu ya sebutannya, itu tuh untuk guru untuk kita gitu ya kan. Nah, jadi teman-teman, soal nafas lagi ya, coba teman-teman rasakan ya. Nah, ada nggak sih jeda? Pernah nggak sih teman-teman bernafas itu mengetahui jedanya kapan? Nafas itu seperti yang otomatis gitu ya. Nah, gitu. Apakah pernah merasakan? Nah, di jedanya itulah teman-teman coba rasakan bahwa kita tuh rasanya tuh sedang ya kosong, nggak punya apa-apa. Bukan siapa-siapa juga gitu loh. Fitri kalau lagi merenung seperti itu, jeda, ya itu langsung luluh semuanya, runtuh semuanya, dan
rasanya gue bukan apa-apa, kosong, gue nggak punya apa-apa guys. Gue ngapain juga gue harus ngotot-ngotot gitu ya kan, harus gue merasa aku yang paling benar, kalau gue ngerasa gue paling hebat, gue paling pinter dalam hal apapun gitu ya. Ya kalian salah, ini salah gitu ya. Enggak. Tapi kalau kita menemukan hal semacam itu, dan kalau bisa memang kita hindari, bukan kita menghindari seseorang, bukan kita menghindari orang tersebut, atau kita jauh dari keluarga, atau kita jauh dari teman, atau kita jauh dari apapun, bukan. Ya, tapi kita sedang menjeda, Ya, makanya kalau kita sefrekuensi, kalau kita sepaham, kalau kita saling memahami, itu nggak akan terjadi yang namanya itu percecokan, yang namanya itu perdebatan, yang namanya itu ketidaknyamanan. Ya pasti akan hadir keharmonisan, keselarasan. Ya itu lagi kembali ya, kita namanya lagi sedang belajar terus ya kan. Mudah-mudahan ya bisa menyadari semuanya gitu ya. Jadi di tahun 2026 ini teman-teman, mudahan termasuk aku bisa terus bertumbuh. Bukan berarti 2026 ini kita akan baik-baik saja selalu, kemudian kita akan mendapatkan segala macam keberuntungan. Aku sudah bersih, aku sudah menata diri kemarin, aku sudah merenung gitu ya. Di tahun 2005 kemarin akhir aku merefleksi diri, merenung, terus nanti tahun 2026 ini aku pasti akan baik-baik saja. Enggak sayangku ya, jalanin aja sudah, nggak usah dipikir ya. Ibaratnya nih, kalau Fitri mau ngomong lagi, kita sering nyetir mobil kan, apakah teman-teman bisa mengambil hikmah dari nyetir mobil? Begitu masuk ke pintu, duduk di setir kita, memegang setir kita sedang berperan di situ. Untuk kemana? Untuk bertujuan pergi gitu ya kan. Kemudian menstarterkan, memulaikannya itu adalah starter, adalah tarikan nafas kita ya kan. Lalu kita atur semua spion yang di tengah, ada kanan kiri kita lihat ya. Kemudian ada kaca besar di mobil kita. Kenapa kok kaca besar itu depan itu besar, spionnya hanya kecil? Kenapa nggak dibalik? Coba teman kawan-kawan. Karena kaca spion kecil itu adalah yang dipengaruhi sebagai pengingat kita untuk melihat ke belakang, apakah di mobil di belakang bagaimana, iya kan? Dan kaca yang besar itu agar kita memandang ke depan dengan jelas gitu ya. Walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi, kenapa kita harus memandang kacanya besar? Karena harapan besar tuh ada di depan. Kita tuh harus maju, harus ke depan begitu sayangku. Yang kita lihat sering. Tapi belakang itu hanya sebentar-sebentar aja kita lihat spion, sebentar saja kita lihat gitu loh. Sesekali, untuk apa? Untuk kehati-hatian kita. Untuk kita supaya juga ada, misalnya nih ada sebabnya gitu loh, ada sebab akibatnya. Jadi kaca spion yang kecil itu berfungsinya yaitu tadi guys, untuk kehati-hatian, untuk mereview belakang misalnya, oh begini, oh ternyata seperti ini, kan seperti itu. Nah kemudian spion yang kanan kiri untuk apa? Sama, untuk kehati-hatian kita juga, apakah sebelah kita ini sudah nyaman, kanan kiri kita ini apakah mereka itu eh, aman gitu ya, kita tidak mengganggu mereka gitu, kita tidak menyentuh mobil yang lain kanan kiri kita. Kalau ada yang di kanan ada motor, kita agak geser sedikit. Nah itu artinya apa guys? Ya artinya semua itu untuk kehati-hatian, untuk keselarasan, untuk kenyamanan gitulah pengendara. Nah kita pun begitu, kita harus dibuat nyaman kanan kiri kita gitu loh ya. Itulah guys, jadi setiap momen itu pasti ada hikmahnya. Setiap apa yang kita gunakan juga ada hikmahnya. Even sekarang pun Fitri sedang bikin video ini pasti ada maknanya. Tapi kalau kita ini nanti panjang. Jadi guys, kesimpulannya, hidup itu tidak harus kita miliki, kita genggam kuat. Tapi cukup kita alami lalu kita lepaskan. Gitu guys. Kembali lagi bersama Fitri dan ngopi terus sama Fitri ya. Tapi ingat, gelasnya kosongin dulu ya, baru ngopi.